jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ada yang hilang dari sholat kita. Yang hilang sih tadi Ustadz Maulana ya, kalau saat ini ya. Ustadz kemana? Aku hampa tanpamu Ustadz. Jangan menghilang. Ustadz. Iya, kita harus lanjutkan. Iya. Kita harus bahas supaya yang di rumah ini tidak salah paham. Apa makanya tuh Nina tiba-tiba menghilang gitu. Sebenarnya patokan yang menjadi tuh Nina itu apa? Apakah Itu sholat itu Nina. harus dilambat-lambatin gitu? Kalau kita ada keperluan bagaimana Ustadz Maulana? Oke. Mohon penjelasannya Ustadz. Makasih banyak. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syaitanullah bisami wa sami alim. Perbanyak baca salawat hari ini, hari Jumat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir Imam Al-Ghazali. Dibaca 1000 kali usus hari Jumat. Nah, kalau begitu tadi saya menghilang. Karena ada yang hilang dari syaratnya yang tadi Viti tadi. Dia cepat banget. Yang hilang adalah tumak nina. Terus pertanyaannya, apa itu tumak nina? Apa itu tumak nina? Dan di mana saja kita harus wajib ada tumak nina di situ. Dan ini betul tadi kata Mas Sony di segmen sebelumnya, ini termasuk pencuri salat ini. Ini pencuri dalam salat. Pencuri dalam salat tidak ada tumak ninanya. Maka pertanyaannya gini. Saya kasih perumpamaan. Kira-kira kalau kita menghadap kepada seseorang, pembesar atau apapun, tapi kita cepat. Kira-kira sopan nggak? Enggak. Nggak sopan. Begitu pula kalau kita menghadap kepada Allah. Maka yang dimaksud dengan tumak nina dan mohon maaf, di mana patokan dari tumak nina itu? Tumak nina adalah diam sejenak setelah gerakan sebelumnya. Ya. Jadi diam sejenak setelah gerakan sebelumnya, kira-kira setelah semua anggota badan itu tetap tidak bergerak, diamkan dulu dengan kadar lamanya setara dengan membaca kalimat tasbih. Kalimat berapa? Subhanallah. Itu minimal banget loh. Subhanallah. Saya praktek ya. Silakan. Boleh. Ya. Maaf ya Biib. Iya. Boleh. Ya. Dulu. Simpan dulu anunya. Iya. Iya. Tumak nina yang harus itu ada 4 posisi. Ya. Ketika ruku, ya ruku. Di sini harus diluruskan dulu, maaf Son. Ya. Jadi di sini tumak nina ketika ruku. Tumak nina ketika ruku ini harus diam sejenak, sekira-kira membaca Subhanallah. Kemudian tumak nina berikutnya yang harus ada tumak ninanya, yang kedua ketika ittidal. Oh, sami Allah liman hamidah. Iya, sami Allah liman. Tenangkan dulu. Jangan belum naik, belum sempurna, langsung sujud. Jadi sempurnakan dulu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min samawati min ardi. Min syai'in ba'du. Mohon izin, enggak apa-apa sujud. Allahu Akbar. Ya, yang ketiga, tumak nina yang harus ada ketika kita sujud. Tenangkan dulu di sini. Jadi jangan langsung buru-buru. Belum, ya. Kemudian Allahu Akbar. Ya, duduk di antara 2 sujud. Di sini ada 8 permintaan. Rabbi firli warhamni wajibuni warfani warsukni wahdini wa'afini wa'afu anni. Di sini jadi sudah 4. Duduk di antara 2 sujud harus ada tumak nina. Ketika sujud, ketika ruku dan ittidal. Jadi 4 ini harus ada tumak ninanya. Jadi sujud juga begitu nanti. Iya, makasih banyak. Dan minimalnya itu paling enggak adalah kita Membaca Subhanallah. Masya Tapi Allah. ada nih yang harus saya sampaikan juga. Jangan juga membuat kacau jamaah. Gimana maksudnya? Kalau kita jadi imam, Iya. hati-hati. Iya. Rukunya itu dan sujudnya itu patokannya bacanya tasbihnya cuma 3 kali. Oh. Jangan lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 jadi 4 makruh. Kalau lebih dari 5 sudah jatuhnya haram karena Ya. mengganggu jamaah belakang. Oh, Nanti baik. dan jamaahnya ini Bingung kan saya betul-betul. kelamaan. Kelamaan Ustaz Ya ya. Allah, Kelamaan Masya Allah. sujudnya. Permisi ya Habib, maaf. Ya aku juga suka gitu kadang-kadang. Jangan, Ini apa lama aku yang banget. kelewatan apa belum gitu Iya, kan ya ternyata. apalagi pada Baik. saat sujud. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kalau kita jadi imam hati-hati. Ya, itulah pelajaran penting pada pagi hari ini mengenai sholat. Karena sholat adalah wajib jamaah yang ada di rumah. Dan terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya Iya. mengenai tu'manina. Kita lanjutkan lagi. Mengenai sholat itu kan kita memang harus tepat waktu ya Ustadz Syam ya. Subhanallah. Karena sholat adalah wajib dan udah pasti gitu kan.
Tapi ada juga yang begini, nanti dulu deh, bentar lagi, belum selesai deh. Yang penting kan sholat gitu kan. Jadi seolah-olah kayak menghilangkan disiplinnya dalam sholat gitu. Nah pertanyaannya jamaah juga pasti pengen tahu kan, memang kita harus benar tepat waktu dan gak boleh nunda-nunda itu ya Ustadz Syam ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Uthman Masoni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Maka subhanallah dikatakan waktu salat awwaluhu ridwanullah. Awalnya kalau kita berharap daripada ridwannya Allah, karunianya Allah Subhanahu wa taala, maka yang utama adalah di awal waktu. Sebagaimana para ulama mengatakan atau sebahagian besar ulama mengatakan bahwasanya memang salat itu ya di awal waktu. Kenapa? Karena ada ayatnya ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Karena berpatokan dengan ayat ini bahwa celakalah bagi mereka yang sholat akan tetapi sholatnya yakni lalai dalam sholatnya. Di antara bagian daripada lalai dalam sholat yakni menunda-nunda waktu sholat. Maka sebahagian ulama mengatakan wajib hukumnya orang sholat di awal waktu. Namun ternyata dari riwayat mengatakan waktu sholat awaluhu ridwanullah. Awalnya kalau kita mengejar awal waktu sholat maka itu mendapatkan ridwan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu rahmatullah. Tapi kalau ada orang sholat di tengah-tengah waktu itu mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi kalau misalnya zuhur jam 12, dia sholatnya pada jam 1, maka dia mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu, dan dia yang sholat pada akhir waktu tetap mendapatkan dari Allah, afwullah, tetap dapat maaf dari Allah. Jadi minimal orang sholat meskipun terlambat dapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, tidak ada kesempatan untuk kita meninggalkan sholat. Udahlah udah mepet waktunya nih, jadi nggak usah sholat deh, subhanallah. Dan bahkan kalau dikatakan ada nggak sesuatu atau keadaan boleh orang menunda sholat? Ada ternyata. Itu yang mau aku tanyain tuh, pengecualiannya ada apa bahkan enggak? menunda sholat lebih utama jadinya. Kapan? Dalam mazhab Syafi'i, satu, menunda sholat lebih utama jikalau tidak ditemukan air. Kenapa? Karena sholat dengan air, dengan wudhu, dengan air itu lebih utama. Terlambat sholat karena wudhu dibandingkan awal sholat tapi dengan tayamum. Jadi lebih utama menunda sholat untuk mendapatkan air wudhu dibandingkan awal sholat buru-buru sholat tapi dengan tayamum. Yang kedua, kapan lagi boleh menunda sholat? Maka ketika menunda sholat karena menunggu berjamaah. Maka menunggu berjamaah lebih utama daripada sholat di awal waktu tapi sendirian. Subhanallah. Makanya kadang-kadang kita pengajian itu tertunda sholat Isya. Kenapa? Karena kita pengajian dulu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga apa? Ketika yakni lagi panas-panasnya. Jadi Nabi SAW menunda sholat berjamaah karena lagi panas banget waktu itu. Waktu zuhur panas banget ya udah kita tunggu sampai matahari agak adem sedikit. Subhanallah. Kemudian ketika makanan terhidang dan juga ketika ada keperluan yakni mau buang air segala macam maka boleh ditunda. Lebih baik kita buang hajat dulu baru kita sholat. Baik, Masya Allah. Berarti sholat tetap harus di awal waktu. Betul. Kecuali ada keadaan-keadaan yang tadi disebutkan sama Ustadz Syam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam Sama-sama. untuk penjelasannya. Iya dong, minta rezeki masa cepet-cepet sholat dilama-lamain ya jamaah yang ada di rumah. Baik, langsung aja yuk. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin, aku udah megang handphone. Berarti aku mau ngebacain pertanyaan yang langsung nih. Nih, kira-kira sudah terhubungkah Instagram Islam itu Indah dengan TV yang ada di rumah jamaah masing-masing? Aku buka ya Instagramnya ya. Aku buka juga ini postingan. Udah tersambung tuh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ini postingannya nih. Ada yang hilang dari sholat kita. Kita lihat komentarnya, Masya Allah banyak banget yang nanya di sini. Pertanyaan siapa dulu ya? Oh, Dinda Fatia dulu deh. Dinda Fatia. Assalamualaikum para guru. Saya mau tanya. Saya pernah nih sholat yang udah mepet banget waktunya. Jadinya saya buru-buru sholat. Sampai gak sadar kalau saya salah arah kiblat. Saya sadarnya pas udah selesai dan gak lama azan maghrib. Itu gimana ya Ustadz ya? Apakah sholat saya sah?
Terus apa saya sebaiknya harus sholat lagi? Atau gimana nih? Kan waktu sholat asarnya udah habis. Mohon jawabannya, makasih Ustadz. Ustadz siapa lagi deh, jawab deh. Begitulah kalau orang terburu-buru, subhanallah. Maka termasuk di antara syarat sahnya sholat yaitu menghadap kiblat. Iya, karena kan tadi berhubungan dengan Berhubungan sholat ditunda dengan juga menunda ya. sholat tadi, tapi bukan menunda mungkin ada Ya, keperluan yang keperluannya, mendesak ya. sehingga mengharuskan dia karena mazhab Syafi'i tidak ada sholat di atas kendaraan, ya. Kenapa tidak ada sholat di atas kendaraan? Termasuk diantaranya sholat di atas mobil. Kalau bisa berdiri di mobil boleh. Tapi kalau dia duduk dalam keadaan di kendaraan maka itu harusnya dia tunggu dia nyampe dulu. Kenapa? Karena kalau dia mampu berdiri harusnya berdiri. Oh, Nah sama juga kalau di atas mobil kiblatnya berubah-berubah. Maka subhanallah kalau dia selesai sholat baru tahu arah kiblat maka disyariatkan untuk mengulang sholatnya. Ulang-ulang. Jadi orang yang sudah sholat tapi salah arah kiblat, Ya. Maka harusnya disyariatkan mengulang sholatnya. mudah-mudahan Mas Fadli nonton karena kemarin kejadian. Kenapa, Mas Ustaz? Dia beritahu saya, Ustaz, aku tadi salah kiblat. Jadi gimana? Saya ulang sholatmu. Dia Karena nggak itu mau. kan syarat. Hah? Dia nggak mau. Kemarin kan. Tapi kadang-kadang memang suka dalilnya gini, ya kan Allah Maha tahu, udah lah pasti kayak gitu ya. Jangan. Jangan ya? Apalagi kalau sholat arah kiblatnya benar-benar jauh, Jauh banget ya. Kalau cuma sedikit Dikit miring, Oh mohon sedikit maaf, Fadli kemarin itu kan arah kiblatnya di Oh iya sana. baik, ya Dia udah ya. perginya ke sana. Kalau gitu intinya harus diulang ya, jangan ada di Diulang rumah ya. ya. Iya, Masya Allah, diulang, terima disyariatkan kasih Ustaz ulang. ya. Siap. Mas Fadli ulang, oke. Baik pertanyaan selanjutnya jamaah. Kalau bahas sholat tuh Masya Allah, karena asik banget sih nih. Aku sendiri masih suka salah dari siapa lagi ya sekarang ya. Oh ini deh Nadia nih. Nadia Indah 1989, ini pasti tahun lahirnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, saya punya bayi umur 10 bulan. Nadia kan lagi aktif-aktifnya merangkak, duduk dan belajar berdiri. Kalau waktunya sudah sholat, bayi saya taruh di dekat saya aja. Kalau giliran gak ada yang jagain. Kadang kalau saya mau sujud itu dia duduk di tengah-tengah kita mau sujud. Jadi waktu mau sujud itu anak saya itu saya angkat nih ke samping yang saya tanyakan. Cepet banget ya. Jadi waktu mau sujud itu anak saya itu saya angkat ke samping. Yang saya tanyakan hal itu kan di luar gerakan sholat. Namun saya hanya berani melakukan 2 kali saja. Takut sholat saya batal. Apakah hal yang saya lakukan benar sudah atau justru membatalkan sholat saya karena bergerak memindah anak saya duduk tadi? Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini sering juga dialami para orang tua nih. Dan kayaknya penjelasannya harus panjang nih jamaah yang ada di rumah. Habib boleh dijawab melalui tausiah Habib? Akhir. Afwan Mas Soni, afwan Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menurut mazhab Imam Syafi'i, salah satu yang membatalkan sholat adalah bergerak-gerak di luar gerakan sholat dalam jumlah yang banyak. Yang pertama, bagaimana ketika orang tua yang memindahkan anaknya yang dalam bahaya atau dia melanjutkan sholatnya atau anaknya bergerak main-main ada di sininya, diangkat dan lain sebagainya. Kalau dalam keadaan darurat, dia diperbolehkan tetapi gerakannya harus hati-hati dan diperhatikan ke arah mana. Ya kan, ke arah mana dia bergerak. Jadi gini, kalau misalkan sholat itu sodri, ya kan? Kalau sholat itu sodri. Kalau misalkan dari dada ya, kalau sholat itu dada kiblat kita nih ke dada. Tapi kalau kita lagi tawaf, ini tangan sebelah kiri, ya kan? Nah, kalau misalkan anaknya berbahaya, dia bisa bergerak sebentar, pelan-pelan, ya kan? Dibetulin boleh, tapi pelan-pelan banget. Nah, kalau misalkan seandainya kita praktek dulu deh biar enak. Ustaz Syam, afwan. Ayo. Iya, Woi. iya. Aku jadi bayinya. Boleh, boleh. Gimana cara Gak bisa, ngangkatnya? gak bisa digendong masalahnya. Nah, itu pernah kejadian pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah dinaikin sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lagi sujud, Lagi sujud. ya kan? Tapi kalau Rasulullah nggak bergerak sampai selesai, sampai Ustaz kalau naikin berat. Ya, naik juga keles. Jadi kalau Rasulullah sampai beres, ya kan? Akhirnya sahabat tuh ada yang salah satu naikin kepalanya, oh masih sujud Rasulullah ternyata. Selesai maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berada di dalam pangkuannya. Dan Kenapa, sahabat Ustaz, ya? sahabat Naikin nanya sini nih, ya, Bib, ya. ya Rasulullah kirain ada wahyu turun, ternyata bukan. Cucunya lagi main di atas. Subhanallah. Nah, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang namanya Umamah, anaknya Sayyidatuna Zainab. Jadi Sayyidatuna Zainab ini adalah
anak pertamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi digendong, cerita gendong Ustaz. Gendong mana nih gendong? Ini nih. Nah, Gendong. Ustaz Maulana nih, Ustaz Maulana. ya. Digendong. Gendong. Digendong, ceritanya kan digendong. Oh, iya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat nih, dalam keadaan berdiri digendong, dalam keadaan sujud dibiarkan main, ruku, nah sujud dibiarkan main, nah sujud main, duduk lagi, biarkan ya kan, Main-main. main-main. Nah, pas sujud lagi, pas mau naik digendong lagi. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati menggendong cucunya. Dan juga tetap sholatnya dalam keadaan khusyuk. Ini Rasulullah. Kalau kita takutnya dalam mazhab Imam Syafi'i, takutnya malah fokus ke anaknya, malah sholatnya nggak benar. Iya benar. Ini yang jadi permasalahan. juga ya. Benar. Nah, karena apa? Sholat itu harus mempunyai aturan, yakni kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk. Masa kita kalau menghadap ke orang yang si pulan yang punya kedudukan, yang punya pangkat, yang kaya gitu, Iya. wah khusyuk didengerin, diliatin. Tapi ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Aduh. main-main, ini yang nggak benar. Jadi punya adab ketika kita melakukan sholat, yakni khusyuk, tenang, fokus, dan nggak boleh diganggu juga. Dan Tapi juga kuncinya tadi bagus ya, Bib. Lebih bagus konsentrasi dalam salat sambil menggendong anak Iya. daripada disimpan terus matanya ke kanan ke kiri, akhirnya nggak fokus. Iya, Bener-bener. Nah, intinya adalah ketika sholat harus diperhatikan apanya? Kekhusyuannya. Karena khusyuk itu penting. Karena orang yang sholatnya khusyuk, maka dia adalah golongan sholat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah mereka orang yang beriman yang dimana dia sholatnya khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, alangkah baiknya kita bukan Rasul, Iya, betul. kita bukan Nabi. Alangkah baiknya kalau kita sholat jangan bawa anak kita fokus dulu titipin sama siapa. Apalagi anak yang suka lari-larian di masjid. Solusinya itu ya. Iya. Jadi kalau mau salat titip dulu. Titip dulu. Tapi itu tadi gerakannya Iya. yang penting tidak dada kita Dadanya. tidak membelakangi kiblat ya. Betul. Oke, baik, Masya Allah. Jangan begini juga, kalau Jangan begini udah kita batal. ambil karena kiblatnya Batal. Ini jadi pelajaran buat aku banget karena aku punya anak-anak yang kayak gitu. Tiba-tiba suka naik apa segala macam. Oh, iya. Akhirnya sekarang aku ngerti, Masya Kalau Allah. saya nggak usah bahas tentang anak ya. Iya. Bapaknya aja begini, gimana Apalagi gimana anaknya. anaknya? Masya Allah, Habib Ustaz terima kasih untuk penjelasannya. Jazakumullah khair. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Kalau gitu kita lanjutin lagi. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Tanda-tanda orang yang sudah hilang keikhlasannya dalam sholat. Gimana? Apanya, Son? Gimana tanda-tandanya orang yang sudah kehilangan ikhlas dalam sholat? Gimana? Ini, izin ya, Bib. Iya. Apa tuh? Sini. Jim-jimnya mana ya? Oh iya. Atau ini aja. Oh ini nih. Ya, mana jim-jimnya? Ya Allah. Oh, Ya ini penting lagi. banget pembahasannya pasti nih. Panjang. Saya mau ajak yang di rumah. Ya. Dengerin ya. Makan siang pakai bebek. Cakep. I back. I'll be right back. I will back gitu. Ya Allah, mau pantun tapi gak usah bahasa Inggris. I'll be right back katanya. Masya Allah, tetap di Islam itu indah ya. Ustadz Maulana akan kembali. Jamaah, Alhamdulillah.